Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Panggilan Iman. Dan saya percaya saudara yang setia mendengarkan channel ini tentunya diberkati Tuhan. Karena iman kita, percaya kita hanyalah terpusat kepada Allah. Dan saat ini renungan singkat yang saya mau bagikan mengenai Tuhan paling mengerti kita. Ya, supaya kita tidak bersungut-sungut. Tahukah saudara, di zaman ini, bahkan sampai selama-lamanya, di mana manusia mengalami ketakutan yang besar, sehingga kehilangan akan tujuan, kehilangan akan pengharapan. Seperti bangsa Israel, di mana Tuhan sudah menuntun bangsa Israel, umat Tuhan sendiri, dengan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tetapi bangsa Israel selalu hidupnya bersungut-sungut, mengeluh lebih baik kembali ke Mesir, lebih baik ke tempat atau ke dunia perbudakan. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan mengerti kita, apapun kebutuhan kita, apapun kondisi kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami. Ajar kami supaya hidup kami tidak selalu mengeluh, tidak selalu bersungut-sungut. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, ada mujizat Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan juga yang mendengarkan pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Saudara, saya ajak saudara membaca firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 1-3. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan paling mengerti hidup kita. Apa yang kita inginkan, apalagi yang kita butuhkan. Dia hanya ingin kita mengerti. Berarti kita harus sabar, tenang. Karena dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, tidak selalu mulus, tetapi selalu ada penyertaan Tuhan Yesus. Nah saudara, di mana ayat yang kita baca, bangsa Israel hanya hidupnya inginnya enak-enak saja. Mungkin secara makanan, secara keuangan atau fasilitas, sekalipun diperbudak tapi dipenuhi. Namun di mana Harun atau Musa dan Harun memimpin bangsa ini, justru malah sebaliknya, tetap menderita, tetap mengalami kesusahan, kesulitan. Padahal ingat saudara, Tuhan memakai kesulitan, Tuhan memakai kesengsaraan, Tuhan memakai penderitaan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Supaya kita sadar, kita harus bergantung kepada Tuhan, supaya kita juga sadar, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jauh melampaui dari kehendak keinginan manusia. Saya percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik dari atau untuk manusia. Jadi Tuhan ingin kita mengerti supaya hidup kita janganlah bersungut-sungut. Memang keadaan tidak berubah, memang kondisi tidak berubah, tetapi satu hal, kita diajarkan supaya hidup kita tidak selalu mengeluh, tidak selalu bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel, kita dimanfaatkan waktu kita oleh
roh jahat atau iblis atau setan. Karena lama-lama kita kehilangan pengharapan, lama-lama kita ragu dengan Tuhan. Tetapi ingatlah, apapun yang saudara alami, penderitaan apapun yang saudara alami, Tuhan ingin supaya kita mengerti, supaya kita bergantung kepada Dia, supaya kita juga belajar bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita yang kita sembah tidak meninggalkan kita. Dan saya bacakan kembali di mana bangsa Israel ini mengeluarkan suara nyaring, menangis pada malam itu karena merasa hidupnya tidak ada perubahan. Mengenal Tuhan, Allah yang hidup, tetap saja tidak ada perubahan. Kondisi tidak ada perubahan. Tapi sesungguhnya Tuhan menggunakan, Tuhan memakai supaya kita mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Maka itu saudara, saya ingatkan kembali supaya hidup kita jangan selalu bersungut-sungut. Belajarlah bersyukur sekalipun keadaanmu belum berubah. Karena saya tahu, apalagi Tuhan tahu kita, Dia lihat kita, Dia segera menolong kita dengan caranya, dengan waktu yang tepat. Berarti bagian kita adalah sabar, tenang, minta ketenangan dari Tuhan. Mari saudara, belajar untuk selalu bersyukur, belajar untuk selalu terus bergantung kepada Tuhan. Jangan dikuasai dengan bersungut-sungut. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan saya akhiri dengan doa. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami supaya hidup kami tidak selalu bersungut-sungut, tidak selalu mengeluh dengan kondisi, dengan keadaan. Tapi kami menaruh kepercayaan kami, menaruh doa kami. Alkitab firman-Mu berkata, doa orang benar dituntun kebenaran firman, maka indah, besar kuasanya, pasti digenapi, pasti terjadi, pasti dijawab Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kondisi kami, entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan ekonomi, Tuhan Engkau sanggup buka jalan. Engkau sanggup mengadakan mujizat. Engkau sanggup, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau ahlinya memulihkan keadaan kami. Engkau ahlinya memulihkan kondisi kami Tuhan. Tolong ekonomi kami Tuhan. Tolong keluarga kami Tuhan. Tolong Tuhan pulihkan masa depan anak-anak, masa depan kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami. Tuhan yang menolong kami. Dan kami tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, dan kami tetap menyadari semuanya karena anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya bersuka cita membagikan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya satu-satunya obat, satu-satunya jalan keluar, satu-satunya penolong, satu-satunya penebus hanyalah perkataan firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan yang kita baca bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar sejarah belaka atau cerita histori, cerita sejarah, tetapi perkataan ini diilhami, dituntun oleh Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus namanya. Sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi Dia melihat kita, dan Dia menolong kita pada saat apapun kondisi kita. Dia sanggup menyertai kita, dan kita diajar supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu, ya dan amin, rencana Tuhan itu pasti. Sabar, tenang, percayalah. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara dan saya selama kita beriman, selama kita percaya
akan perkataan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.